Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat. Selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat Hari Rabu, teman-teman semua dimanapun kalian berada di Indonesia maupun juga di luar negeri. Ada yang di Qatar, di Taiwan, di Hong Kong, di Australia, di Jepang, di Amerika dan lain-lain. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, semoga juga kalian dalam keadaan happy. Dan kali ini kita akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol kembali santai aja ya soal apalagi kalau bukan tim nasional kita, tapi ada juga dari tim nasional putri yang agak lagi ramai belakangan ini ya, di mana di sosial media beredar kutipan-kutipan dari Gianna De Jong. Ini salah satu pemain diaspora dari sepak bola putri kita yang mengeluhkan lah atau curhat soal perlakuan dari PSSI ya, dan nanti kita akan bahas ya di bagian yang belakang. Kita akan mulai dulu dari pemain putra, tim nasional putra kita ada dua. Satu Emil Laudero, ini tentunya pemain yang digadang-gadang akan menjalani debut juga saat kita menghadapi China nanti di Gelora Bung Karno, masih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di round ketiga dari grup C. Kemudian juga ada Dean James. Dean James ini baru saja mendapatkan, ya sebenarnya ada satu berita positif, satu berita yang negatif atau kurang bagus ya. Tapi kita akan awali mungkin dari Emil Laudero. Jadi kemarin sejatinya Palermo itu dijadwalkan akan bermain, kemudian tertunda ya karena ada berita duka cita wafatnya atau mangkatnya Paus Franciscus ya, ini Paus yang pernah datang ke Indonesia juga beberapa waktu lalu, dan tentunya pertandingan-pertandingan yang terjadi saat atau setelah beberapa hari setelah meninggalnya Paus itu terhenti, termasuk juga pertandingan Palermo di Serie B. Nah, padahal saat itu Alex Pastur sudah datang ya ke Renzo Barbera untuk memantau Emil Laudero, dan ini tentunya semakin menguatkan juga prediksi atau dugaan atau analisa yang memperkirakan Emil Laudero akan menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia saat kita menghadapi China tanggal 5 Juni nanti. Ini pertandingan yang sangat penting, teman-teman semua, yang patut kita menangkan, dan kita berharap juga ya Bahrain di saat yang sama itu kalah dari Saudi. Nah, kalau ini yang terjadi kita langsung otomatis lolos ke round 4 minimal ya. Jadi keberadaan penjaga gawang yang mumpuni lah seperti Emil, yang menurut gua kemampuannya dari postur itu 11-12 dengan Martin Paes yang tentunya tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning, ini sangat kita butuhkan ya. Dan itu mengapa gua rasa juga Alex Pastur secara khusus datang ke Renzo Barbera untuk memantau penampilan dan juga tentunya kebugaran dari Emil Laudero. Seperti yang gue juga sudah jelaskan dalam beberapa kesempatan, timnya Emil ini, Palermo, itu punya peluang untuk playoff promosi gitu ya. Kalau promosi otomatis kayaknya udah nggak mungkin ya. 1-2 gue lupa, nanti gue share mungkin biar lebih enak lihatnya. Dan ini ya ada dua sisi mata uang. Di satu sisi kita senang karena ada pemain Indonesia, pemain berpaspor Indonesia yang punya kontribusi untuk membawa tim dari Serie B promosi untuk 2 tahun berturut-turut. Kan tahun lalu kan Bang Jaya berhasil bawa Venezia promosi, dan kali ini demikian juga kita harapkan Emil Laudero. Tapi ini tentunya membuat pertandingan Palermo ini semakin banyak, dan bahkan kalau promosi terus sampai dengan fase terakhir itu bisa nanti main sampai tanggal 31 Mei. Iya, itu bertepatan dengan final Liga Champions juga ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pasti yang penting dia bugar, kalaupun tetap dia main sampai dengan fase terakhir playoff promosi nggak masalah, karena toh kiper kan nggak terlalu dibutuhkan nggak capek banget lah, nggak seperti outfielder yang kalau main 3 hari sebelumnya terus naik pesawat lagi itu tentu capek. Nah, kalau ini kan nggak, kiper gitu ya, dan pasti jangan cedera. Itu yang pertama. Yang kedua, Dean James sekalian gua rangkum juga ya, karena Dean James ini masih mengalami cedera, dan kemarin gua udah ulas juga ada Kevin Dix juga yang mengalami cedera, Ragnar juga kena virus di bersama Dender. Dan terima kasih buat teman-teman di kolom komentar yang menambahkan absennya Ragnar ini karena sakit. Memang udah pasti sakit lah, 4 pertandingan tanpa DSP. Cuman mungkin teman-teman lihat dari channel Papi Ropan, ini senior gue juga, dan yang lain-lain mungkin sumbernya terima kasih. Jadi sudah terkonfirmasi karena mengalami atau
ada virus lah begitu ya. Dan kita berharap juga dia in time sembuhnya. Demikian juga Dean James, kembali ke Dean James. Dan kemarin kita bersyukurnya adalah walaupun dia cedera, tapi timnya berhasil menyabet KNVB Cup gitu ya. Dan ini yang gue bilang jadi berita yang dua sisi. Di satu sisi kita senang karena tentunya ini berarti kalau kita merujuk pada letter regulasi ya, ini adalah berarti pemain pertama berpaspor Indonesia yang berhasil merebut KNVB Cup gitu. Jadi ini rekor sejarah juga. Itu jadi secara mental kita harapkan ini membuat Dean James semakin semangat dan kita berharap juga dia segera pulih gitu karena dia ikut merayakan juga ya, megang piala tapi nggak bisa main karena masih cedera. Masih ada waktu sekitar 40-an hari, sekitar 1,5 bulan, mungkin nggak nyampe sampai nanti hari H tanggal 5 Juni, mudah-mudahan dia fit. Ya, ini pemain terakhir yang dinaturalisasi, sempat main lawan Australia tapi dia absen atau tidak diturunkan waktu kita mengalahkan Bahrain 1-0. Nah, last but not least soal sepak bola putri ini gua angkat sedikit karena lagi rame juga nih ya, soal Gianna De Jong. Jadi dalam waktu mungkin 24 jam terakhir kalian juga sudah lihat dia mengunggah lah curahan hatinya soal perlakuan dari timnas atau federasi begitu ya, yang dia tanpa mendetail tanpa membreakdown apa masalahnya. Tapi kemudian gue udah lihat juga respon dari federasi diwakilkan oleh Esko PSSI Bang Arya Sundelingga, ada di IG-nya ya, mengatakan soal soal proses naturalisasi yang harus ada rekomendasi pelatih baru di approve atau apa segala macam, kita nggak tahu lah gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi komunikasi dari PSSI dan timnas mungkin agak harus lebih diperbaiki gitu. Ini kan berarti kalau ada jembatan komunikasi yang tidak ketemu sih, gitu aja sih mungkin ya. Jadi jangan sampai kerja-kerja keras yang sudah dilakukan selama ini jadi kerikil karena komunikasi yang kurang lancar gitu kira-kira. Oke teman-teman semua, nggak usah terlalu ribet, kita ngobrol santai aja. Seperti biasa gue mengajak kalian untuk berdiskusi. Kalian mungkin punya tambahan topik soal 3 hal tadi, soal Emil Laudero, soal Dean James yang juga berhasil merebut KNVB Cup, ini adalah trofi pertama dia, dan juga soal Gianna De Jong. Silakan tinggalkan komen kalian dan mungkin kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Dan tentunya kita akan terus memantau tim nasional kita 40-an hari lagi menjelang kita menghadapi China dan juga Jepang. Mudah-mudahan kita para pemain kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan fit, dan juga tentunya mereka bisa memberikan yang terbaik saat nanti dibutuhkan di bulan Juni nanti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga kalian dilancarkan aktivitasnya. Kita ketemu lagi di edisi yang lainnya dan adios.